Dan usahain sediakan pendingin, kipas angin lah, atau kalau ada blower atau apa ya, pokoknya kipas angin lah, pendingin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Adli di channel Adli Motovlog. Oke, selamat siang teman-teman, selamat sore, selamat malam. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian hari ini sehat-sehat aja, baik-baik saja, kaya raya, tercukupi, dan juga bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini gue lagi ada di daerah Priuk ya. Gue mau jalan pulang, tapi gue mau mampir dulu ke rumah kakak gue di PGC, deket PGC ya, di Cililitan. Oke, sebelumnya kita harus panasin motor dulu nih. Gue akan bahas dan beri sedikit info apa saja sih yang harus dilakukan jika motor kalian habis di quarter. Ritual apa aja, apa yang diharuskan, apa yang diwajibkan, dan apa yang dilarang. Pertama-tama, motor setelah di quarter itu ada yang namanya ritual in rain ya. Asik, ritual. Udah kayak apa ya, ritual. Wow, mobilnya gede-gede cuy. Jadi in rain ini wajib banget buat kalian yang telah melakukan quarter atau mengganti piston pada motor kalian ya, motor apapun, motor matic, motor bebek, atau motor sport. Mengganti piston itu ada dua kemungkinan, ada juga yang mengganti blok mesin, ada juga yang oversize atau quarter blok mesinnya ya, blok silindernya. Kalau gue ini, gue quarter atau di oversize blok silindernya menjadi yang lebih besar. Nah, kalau piston dan sehernya itu udah pasti diganti ya. Kalau misalkan diganti di quarter blok silindernya, otomatis piston atau sehernya itu diganti ya. Nah, di masa ini ada yang namanya ritual in rain. Ini wajib banget buat kalian yang telah melakukan quarter motor ya, atau mengganti piston motor kalian. In rain ini ada dua macam, ada dua hal yang harus dilakukan. Kalau menurut berita yang gua dapat dari bengkel dan juga dari orang-orang yang udah berpengalaman, in rain itu ada dua. Nah, yang pertama itu motor nggak boleh digeber. Jadi nggak boleh digeber di RPM tinggi ya, di kecepatan tinggi. Maksimal itu 5.000 sampai 7.000 RPM. Nggak boleh lebih dari segitu. Dan digasnya juga harus perlahan. Pakai aja seperti harian, tapi menggunakannya itu harus perlahan. Gasnya itu bertahap, jangan digeber sekaligus. Misalkan kayak gini ya, ini habis nurunin gas nih, tancap gasnya pelan-pelan, bertahan tuh, pelan-pelan ya kan, pelan, jangan digeber seperti biasa kan. Kalau biasanya kalau ngelihat jalan kosong nih langsung gitu, geber gitu aja kan. Gue juga sama cuy, gatel kalau ngelihat jalan kosong, pengennya ngebut. Walaupun motor gue cuman motor keong lah istilahnya, nggak ada larinya ya kan. Tahan aja di 6.000 atau 7.000 RPM ya, 5.000 sampai 7.000 lah. Atau paling mudahnya tahan di kecepatan 60 atau 70 km, jangan lebih dari segitu. Dan nggak boleh digeber ya, tahan aja. Kalau gue sih dimaksimalin di angka 60, di speed 60 km per jam. Jadi jangan langsung digeber, pelan-pelan aja. Itu buat kalian yang masih menggunakan motor di harian ya. Jika kalian
beraktivitas atau kerja tanpa menggunakan motor. Ini yang kedua ya. Yang kedua itu jadi usahain panasin motor sebelum berangkat kerja. Misalkan kalian kerja nggak bawa motor gitu ya, menggunakan angkutan umum, kalian panasin dan digas, tahan di RPM 2000 ya teman-teman. Tahan aja di RPM 2000 ya, 15 atau 20 menit cukup lah. Itu buat kalian yang nggak menggunakan motor saat bekerja ya. Dan usahain sediakan pendingin, kipas angin lah, atau kalau ada blower atau apa ya, pokoknya kipas angin lah, pendingin. Karena kalau motor di dalam ruangan atau nggak dibawa seperti gue ini, nggak ada asupan udara, jadinya nanti takutnya overheat gitu ya. Nah itu sih dua cara yang paling penting. Jangan digeber dan digas perlahan. Tahan di RPM 5 sampai 7000 untuk motor yang dibawa di harian. Terus kalau yang nggak bisa dibawa di harian ya dipanasin seperti yang udah gue jelasin tadi ya teman-teman. Apa sampai situ udah selesai? Banyak yang bilang juga udah cukup ya selesai seperti itu. Tapi alangkah baiknya hal ini dilakukan secara rutin mulai dari setelah di quarter ya, 500 sampai 1000 km ya. 500 sampai 1000 km. Ya atau 4 sampai 5 hari lah kalau emang dipakainya sering. Karena menurut info si piston itu atau si blok silindernya kelihatannya kalau habis di quarter kan kelihatannya udah rata ya, tapi itu belum rata cuy. Setelah itu, setelah masa indrayannya selesai, kalau bisa kalian ganti oli ya teman-teman, untuk apa sih namanya, membersihkan mesin dari gram-gram sisa-sisa kotoran yang dari ini ya, hasil quarternya. Jangan sayang sama duit ya. Kalau dipikir-pikir sayang ya, baru beli oli terus habis masa indrayan kalian selesai gitu beli oli lagi, dan kalian mikir oh sayang nih duitnya boros gitu ya. Nah itu sebenarnya untuk menghemat diri kalian sih di masa yang akan datang gitu, daripada nggak melakukan hal itu. Nanti di masa yang akan datang mesin kalian akan menjadi cepat haus, jadi percuma dong, sia-sia aja kalian quarter motor kalian. Lebih baik kita modal di awal sih, nggak apa-apa, sayang juga. Lebih sayang mana sama sayang dirimu kepada dirinya. Hai, ayo masuk. Itu ya hal penting yang barusan gue sebutin. Yang gue tahu sih itu aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian punya tambahan dan masukan, bolehlah info secepatnya, mumpung motor gue masih masa indrayan nih, belum selesai. Gue mau maksimalin di 1000 km setelah quarter. Setelah itu baru gue bisa geber, asik. Gue geber nanti setelah masa indrayan selesai ya. Nanti gue geber seperti biasa lagi. Gue biasanya pakai motor itu kalau kerja di saat jalan sepi bisa 80 sampai 100 km per jam coy. Nah ini gue di masa indrayan cuma ngerasain 50 sampai 60 km. Rasanya gimana ya? Pegel coy. Bener sumpah. Apalagi yang biasa ngebut-ngebutan ya, motor gue cuma 80 sampai 100 aja kayaknya nggak enak banget kalau bawa motor pelan gitu. Jangan ketawain ya guys. Motor kayak kok sosokan mau ngebut. Apalagi ya yang perlu dibahas? Mungkin itu aja ya sementara ya. Nanti gue mohon berikan komentar kalian jika ada masukan dan tambahan ya.
Dan kalau bisa di subscribe channel Adli Motovlog, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti banget buat perkembangan channel gue ya. Gue pasti banyak banget ngucapin terima kasih kepada kalian yang selalu support channel Adli Motovlog. Oke, itu aja. Nanti setelah ini kita bahas tentang beat yang lain ya, atau nanti gue bakal ini ya, uji coba atau test drive motor gue setelah di quarter menggunakan knalpot racing. Seperti apa sih suaranya, seperti apa sih kecepatannya gitu. Dan sekarang aja gue masih masain Ryan, gue pengen tahu kecepatan motor gue tuh seperti apa sekarang. Oke, sekarang cukup aja ya sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Aduh. Semoga bermanfaat video ini walaupun singkat. Dan gua doain kalian semoga pada sukses semua ya teman-teman. Oke, itu aja. Gua pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.